Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmadiana, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 6 Tenggarong Seberang, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BAT 3 tahun 2025, LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 6 Tenggarong Seberang. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 9 dengan materi Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islam. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu teman kalian. Ibu meminta Felix untuk memimpin hanya untuk berdoa. Teman-teman, kita belajar kelas kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, cuma berapa orang yang konsentrasi. Jadi apa yang kalian lihat itu yang kalian lakukan. Apa yang kalian lihat itu yang kalian lakukan. Ini berkaitan dengan kejadian yang lagi viral di media sosial. Salah satunya adalah anggota DPR yang bernama Saloni. Ada yang tahu apa kasusnya? Tahu. Nah, salah satunya apa? Ya, masyarakatnya dikata-katain. Ya, dengan kata-kata itu, dengan kata-kata yang disampaikan oleh Saloni itu, dia akan mendapatkan dampaknya atau tanggung jawab. Jadi apa yang dia katakan, yaitu salah satunya adalah dirusakkan anggota rumahnya, isi rumahnya dirusakkan. Itu akibat dari apa yang dia katakan. Nah, ini akan kita masuk ke materi. Sini ada pertanyaan pemateri. Apa yang kalian rasakan jika melihat komentar kasar di media sosial? Ada yang bisa menjawab? Apa Nabila? Kayak merasa tersinggung aja. Rasa tersinggung. Kayak itu? Kesal. Kesal. Ada yang lain? Apa Nabila? Tidak suka dengan perkataannya. Nah, jadi ini. Jadi yang kita rasakan ketika ada yang berkomentar kasar di media sosial, pasti kita akan rasa kesal, marah dan rasa benci. Nah, itu yang terjadi. Kebanyakan sekarang itu kan komentar-komentar yang mengandung
menjawabnya dengan kata tidak merespon dengan baik namanya. Nah, yang terakhir adalah bertanggung jawab. Jadi kalau kalian berbicara harus bertanggung jawab, karena apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian bicarakan dengan mulut kalian itu akan kalian bertanggung jawabkan. Seperti mulutmu harimaumu, kata-kata mulutmu harimaumu. Jadi apa yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan. Jadi sebelum kita berbicara harus kita pikirkan terlebih dahulu apa manfaatnya, atau apakah itu bisa menyakiti hati temannya atau menyinggung perasaan temannya. Itu kita harus pikirkan terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Selanjutnya yaitu hikmah etika pergaulan dan komunikasi Islam. Yang pertama, memperkuat kepribadian Islam. Nah, ini pergaulan dan komunikasi Islam. Yang salah satunya di sini adalah menyebarkan nilai-nilai Islam. Jadi kita selain menyebarkan ilmu, juga bisa menyebarkan nilai-nilai Islam, baik dengan postingan, dengan berbicara atau nasihat kepada orang lain. Selain itu juga kita bisa mendukung lingkungan yang positif. Jadi kalau ada lingkungan yang positif, kita hidupkan dengan komunikasi-komunikasi yang baik dan perilaku pergaulan yang baik atau positif. Selanjutnya adalah dalil yang berkaitan dengan etika pergaulan atau adab berbicara. Ini ada di dalam Quran surah Al-Hujurat. Ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan artinya? Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, dari arti yang dibaca oleh teman-temannya tadi oleh Nabil. Bagaimana kalau kita merendahkan dari berbicara aja, kita merendahkan orang lain, belum tentu kita lebih baik. Nah, jangan kita mengetawakan orang kalau belum menyadari atau bercermin diri. Jadi kita harus bercermin dahulu sebelum kita melakukan atau berkata. Itu makna dari Quran Al-Hujurat ayat 11. Itu bagaimana kita sebelum melakukan itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Apakah kita lebih baik dari orang yang kita bukan atau kita ejek di sini. Nah, dengan gelar yang mengandung ejekan itu biasa. Sekarang itu banyak kita lihat teman-teman kita atau adik-adik kita atau orang lain yang mana dia menyebutkan gelar-gelar yang tidak bagus kepada lawan bicaranya. Nah, itu yang tidak baik. Belum tentu dia lebih baik daripada orang yang dibicarakan. Nah, selanjutnya adalah Al-Hujurat ayat 12. Ada yang bisa bantu membaca? Surah kita menimbulkan rasa keras antar
bangkai temannya sendiri. Ya, pasti kita merasa jijik dan memaksa. Nah, itu ibarat orang yang sering berprasangka buruk atau dia tidak memikirkan perasaan orang lain sebelum dia melakukan. Nah, selain itu juga ada hadis di sini. Jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia diam dan hendaklah mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain. Jadi kalau kita tidak bisa berkata yang benar, yang sopan, lebih baik kita diam. Karena itu lebih baik diam itu emas katanya. Itu peribahasa. Jadi diam itu adalah emas. Daripada kita berbicara mengandung nanti ada yang terluka perasaannya, ada yang marah. Nah, lebih baik kita diam. Nah, itu untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video yang mana nanti kita sama-sama mengambil pelajaran atau tanggapan tentang video yang Ibu tayangkan. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menunjukkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini jika dilakukan secara terus-menerus dan masif akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti dua sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu. Tetapi jika digunakan sebaliknya, akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media ini sangat penting guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting yang bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau dengan siswa lainnya tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan siswa dapat membantu siswa yang terdampak. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif
dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk lainnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dan beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Biasa kalian dipakai apa? TikTok, Facebook, Instagram, WA, WhatsApp, terus Facebook. Pakai Facebook atau tidak? Enggak. Jadi kalian itu menggunakan media sosial itu berapa jam? Ada yang 24 jam? Tidak ada. Pasti pakainya pasti sejam, 2 jam, dan seperti yang tadi ada yang sampai 3 jam. Nah, itu menggunakan media sosial. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan media sosial. Karena kalau kita 24 jam menggunakan media sosial, pasti nanti akan ngantuk. Contohnya di sekolah nanti sampai sekolah pasti ngantuk karena begadang. Nah, menggunakan apa saja yang dilakukan biasanya media sosial itu tadi. Contohnya dia tidak percaya diri karena ada komentar-komentar yang tidak baik. Jadi dia tidak percaya diri pada dirinya sendiri. Nah, itu biasa di Instagram ada kayak gitu. Nah, selain itu juga yang terjadi sekarang itu kalian menggunakan media sosial untuk mencari cuan atau uang. Nah, salah satunya yang berdampak negatif adalah judi online. Nah, apabila yang melakukan atau nah, selanjutnya ibu akan membagikan kelompok kalian. Jadi kalian akan membuat sebuah kelompok yang mana nanti itu adalah membuat konten. Nah, dari konten itu ibu nanti memberikan waktu 40 menit. Setelah itu baru kita mempresentasikannya. Nah, jadi silakan kalian duduk seperti teman-teman kelompok.
Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, bertanggung jawab dalam memberikan komentar di media sosial. Yang ketiga, memberikan informasi yang benar pada orang lain. Dan yang terakhir, mengecek terlebih dahulu informasi yang mau diberikan ke orang lain. Penjelasan. Poster ini menjelaskan tentang etika dalam penggunaan media sosial, yaitu menggunakan bahasa yang baik, bertanggung jawab dalam memberikan komentar, dan memberikan informasi yang baik dan benar pada orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil dari kelompoknya Dimas Alun yang akan menyampaikan hasil posternya dengan KPD-nya. Silakan kelompoknya Alun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita mengembangkan masalah dosennya. Alasannya itu karena orang-orang yang berakhlak baik dan beretika sesuai ajaran Allah dan meneladani anak Rasulullah. Kedua, berdasarkan fakta dari surat Al-Baqarah. Setiap perbuatan baik yang dilakukan karena dia saudara akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, menjadikan pribadi yang disegani, dihormati dan disenangi oleh orang lain. Alasannya itu karena orang yang sopan, jujur dan santun akan dihargai dalam pergaulan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tadi dalam bertanya, dalam etika berkomunikasi.
cara yang lebih baik dalam etika, baik etika komunikasi maupun pergaulan. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang bersyukur dengan atika, peduli dengan sesama, dengan berkurban. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang atika dan berkurban. Jadi sebelum materi ini disampaikan, kalian bisa mencari materinya terlebih dahulu, mempelajari atau membacanya di rumah, baik di media sosial maupun di buku. Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Amin.